Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Kung Jono Misteri dengan Bu Adiknya dan Kung Jon. Kung Jon. Kalau ngomongin benda tadi ngomongin benda. Gue masih ngeliatin itu bendanya. Takut dipentung. Tapi itu benda ada ininya nggak? Kenapa tuh? Ada misalkan ada kekuatan lah gitu. Kekuatan nggak ada ya? Biasa aja. Itu yang biasa dipakai panglima kayaknya. Yang paling tongkat komando ya. Aksesoris aja. Begitu ketemu sama teman-teman kan kita ada juga gabung di grup sedulur kita namanya Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara. Gitu yang dibilang grup FSSN itu. FSSN, Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara. Nah kebetulan ketua umumnya masih sedulur kita juga gitu ya. Jadi kalau pas lagi pertemuan biar seru-seruan aja, ya kita pakai aksesoris aja biar kelihatannya rame gitu kan. Nusantara tuh ini loh wajahnya Nusantara gitu loh. Dit, lu nggak pengen tahu tuh kain putih apa tuh? Ya kain putih aja. Mungkin kalau yang sejatinya sih ada Kung, gue bawa di tas Kung, nggak keluarin dulu, tadi belum boleh gue bilang nih gitu sini gitu kan. Dibawa di tas ini. Ada di tas. Gitu. Boleh diliatin kali nanti. Yang kecil ini Kung gue lihat. Tapi ini sedikit membahas tentang benda-benda nih. Tahu rantai babi kan pasti kan tahu rantai babi. Ada yang bilang bahwa rantai babi ini bisa membuat orang menjadi kebal. Oh ya? Kebal badan? Enggak tahu ya? Enggak. Nah, bisa jelasin nggak sih kepada orang-orang yang awam, apakah itu fakta atau itu hanya keyakinan setiap individunya atau kayak gimana? Jadi berantai babi kalau dibilang ada macam-macam jenisnya juga, ada masing-masing model juga gitu, karena masing-masing juga energi. Kita bilang energi lah. Kalau gue bilang hodam nanti. Bukan hodam, energi ya. Gitu, energi ya. Nanti lebih panjang kita bahas. Sampai subuh ya. energi. Dia bilang ada energi yang berbeda memang gitu loh. Jadi ada yang dibilang mata yang bisa agak melar gitu ya, melar yang bisa ditaruh di tangan, bisa juga dinaikin di leher gitu, bisa juga taruh di kaki, di gelang gitu ya. Itu memang punya yang kalau yang ketemu yang asli memang punya ada ya. Bentuknya apa itu? Gelang apa besi itu? gelang besi. Enggak besi. Dia bisa kalau yang asli itu memang bisa yang melar ya dia melar gitu loh. Dan energinya kalau setingkat ibaratnya setingkat yang sudah perwira gitu ya, setingkat inilah apa sih yang memang tinggi gitu kan. Setingkat kalau dibilang dalam hal tatanan kerajaan dia senopati gitu ya, ya berarti sudah tinggi, sudah hebat gitu. Jadi tergantung juga Kung gitu rantai babi ini siapa yang dapetin gitu loh. Kalau yang dapetin ya orang yang biasa-biasanya dia dapetin juga energinya juga biasa-biasa saja, nggak terlalu besar gitu. Yang pengalaman kita memang ada salah satu kita punya sedulur gitu kan, begitu dipakai ya memang dibakarnya nggak ada apa-apa. Kalau saya percaya itu energi, ditembak dan lain-lain. Kalau saya pribadi percaya sih dengan energi yang ada di itu ya. Karena saya punya om, dia punya itu. Dia pernah praktekin ke kita nih ke saudara ya untuk dicobain pakai golok kayak gitu. Asli nggak bisa dibacok. Nggak bisa. Rambut dipotong nggak bisa. Kita pegang itu rantai babi nggak bisa. Sampai ada orang yang mau bayarin, mau beli lah dengan uang puluhan juta, tapi nggak dia kasih. Tapi kalau hal itu bisa nggak disalahgunakan? Misalkan kalau saat itu zamannya begal nih. Si begal itu pakai itu gitu. Kalau asumsi aku pribadi ya pasti setiap orang-orang itu pasti ada pakaiannya sih. Iya, kalau bisa disalahgunakan ya tadi gitu kan. Ya gimana ya? Kodratnya kita kan punya sifatnya baik dan tidak baik gitu. Buruk dan tidak buruk. Baik buruk dan tidak buruk gitu. Yin dan yang. Yin dan yang. Ya kalau memang pembawaannya ke arah sana ya ada juga yang memang
akhirnya tidak ke arah yang tidak baiknya gitu loh. Bawaan makanya kenapa kita berspiritual itu kalau dibilang wajib dulu yang dikuatkan dalam hal tauhid, pemahamannya tentang keesaan dan kuasanya Tuhan. Tujuannya seperti itu, supaya ketika ada energi-energi yang memang bawaannya ke arah yang tidak baik, dia bisa difilter gitu loh, dengan keadaan batin yang punya kekuatan tauhid tadi gitu. Kebetulan aku juga di rumah punya majelis gitu kan, majelis zikir ya, memang yang kita tanamkan dulu, tenden dulu adalah spiritualnya dulu, enggak supranaturalnya gitu loh. Karena spiritual berbeda dengan supranatural. Yang tadi kan rantai babi cenderung kan ke supranatural gitu loh. Jadi kita kuatin di spiritualnya dulu, ya barulah supranatural itu nanti ya dengan sendirinya sebagai bonus-bonus perjalanan spiritual itu gitu. Jadi sebenarnya yang harus dipetik adalah harusnya yang dipelajari itu adalah spiritualnya dulu. Betul. Bukan supranaturalnya dulu. Begitu. Jadi buat sahabat Kung Jono nih, jangan sosokan supranatural ke tempat-tempat horor ya kayak gue. Spiritualnya gak ada. Tapi kalau buat latihan nggak apa-apa juga. Latihan nggak apa ya. Nggak apa-apa. Gue pengen cari tahu ya. Gue pengen cari tahu, oh, bener gak sih gaib itu, bener gak sih? Oke, ini kita balik lagi ke visi misinya dari PT Jejak Misteri Nusantara. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar. Bahkan ketika saya mendapatkan kabar dari AA sendiri, saya tercengang gitu. Hah? Ini serius dari sana gitu. Apa tuh? Kita berbicara tentang yang tadi, A. Pedang Sayyidina Ali. Nah, itu gimana tuh? Nah, tadi kita sempat ngobrol. Ternyata bahwa awalnya ini ditemukan itu di Garut, justru bukan di tanah Arab, di hutan Sancang. Oke, bisa jelasin nggak ke kita yang awam yang belum tahu tentang sejarah ini? Saya sih beberapa baca-baca artikel ya. Ada yang menyatakan memang benar. Nah, ini mungkin bisa lebih jelaskin lebih detail lagi sih ya, soal sejarah ini. Ini sejarah ya? Waduh. IPS nih. Ini menarik. Kalau sebenarnya kalau sejarah ini ya tadi kan sejarah ini nggak taunya babat cerita atau katanya, gitu kan, cerita dari orang tua. Kalau kita rekonstruksi sejarah ini kan harus ada beberapa item yang kita pahami dulu gitu kan. Yang pertama ya tadi narasumber yang memang benar gitu kan, terus babat cerita di satu tempat itu seperti apa gitu, dan coba kita teliti. Jadi penelusuran kita kemarin memang ketika dengan Jejak Misteri ini sebenarnya ya ada keterkaitan dengan Napaktilas saja sih sebenarnya, tentang cerita-cerita bahwasanya Prabu Kian Santang itu ribut dengan Prabu Siliwangi untuk ibaratnya untuk diislamkan gitu ya. Padahal berbeda abad gitu loh, antara berbeda abad Prabu Kian Santang terus ketemu dengan Sayyidina Ali gitu kan. Ini berbeda abad gitu. Yang satu di abad 14 mau ke 15, sedangkan abad Nabi yang udah 5 masuk ke 6 Masehi gitu loh. Nah, ini memang pada saat itu jadi Rakyat Sancang sebenarnya bukan yang Prabu Kian Santang gitu, yang punya cindera matanya pedang Sayyidina Ali tadi, karena memang beliau salah satu putra Nusantara yang menurut satu narasumber dan beberapa narasumber juga gitu sejarah yang kita dalami gitu, beliaulah yang masuk ke dalam golongan orang sahabat Nabi yang dari pulau jauh gitu, dari Nusantara gitu loh, yaitu Rakyat Sancang tadi yang mendapatkan cindera matanya pedang Sayyidina Ali. Dan akhirnya berakhirnya itu ketika ditemukan oleh Napaktilasnya anak-anaknya Prabu Siliwangi, entah itu Raden Walang Sungsang gitu kan, ataupun Prabu Kian Santang. Ketika ada perintah itu, dan kalau di hutan Sancang itulah menemukan pedang Sayyidina di hutan Sancang di hutan Sancang Garut itu. Makanya yang menerima itu namanya Rakyat Sancang. Nah, apa hubungannya dengan Prabu Boros Ngora? Ini ada yang menyatakan bahwa di artikel ini Prabu Boros Ngora yang mendapatkan anugerah pedang Sayyidina Ali. Ya. Tapi ini masih misteri. Betul.
Lalu juga ini ada keberadaan pedang Sayyidina Ali terkait erat dengan seorang pangeran dari kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa perkembangan awal Islam, Rakyan Sancang. Betul. Nah, ini bisa jelasin ke kita gak sih? Ya itu tadi, kalau penelusuran kita lebih mengarahnya tadi ibaratnya antara, karena ada beberapa buku juga ketika kita ziarah ke Prabu Gyan Santang, ke Garut gitu kan. Ini masih banyak juga buku-buku yang menyebar yang menyatakan Prabu Gyan Santang lah yang ngubur-ngubur Prabu Siliwangi gitu kan untuk diislamkan. Padahal ternyata kita gali lebih dalam lagi, akhirnya bukannya Prabu Gyan Santang tapi Rakyan Sancang lah gitu loh. Rakyan Sancang yang pada saat itu hampir ketika dia balik ke Nusantara gitu kan dari timur tengah jauh sana untuk siar keislamannya, dianggap mengganggu pemerintahan pada saat itu, kerajaan pada saat itu gitu ya. Nah, akhirnya sempatlah hampir adu tanding, tapi ada satu benda yang ternyata mengingatkan sejarah, akhirnya sama-sama ngebuka sejarah kalau saya nih keturunannya ini, orang tua saya ini, ternyata masih hubungan kerabat gitu. Nah itu aja sih. Jadi akhirnya yang kesininya dianggapnya itu tadi ya antara bapak sama anak gitu. Dan ternyata pedang itu juga pernah diteliti sama Insinyur Swahamir ahli purbakala dari pusat, yang hasilnya disimpulkan bahwa bahan logam dari pedang Sayyidina Ali itu bukan berasal dari Nusantara. Berarti bisa dikatakan bahwa itu memang asli dari miliknya Sayyidina Ali gitu. Gue cukup sangat mengikuti sejarah itu sih. Gue seneng banget. Karena orang Sunda juga. Enggak. Pasti ada ketertarikan tanpa disadari. Iya. Ada minat ya? Ada minat. Ketertarikan itu. Tapi pertama kali saya suka itu karena saya dulu setiap bulan puasa saya kayak suka nonton seriesnya Umar bin Khattab kan. Umar bin Khattab, di situ saya mau tahu lah beberapa sejarahnya dari Sayyidina Ali dan lain sebagainya, para sahabat Rasul gitu ya. Dan yang saya kagetin adalah ternyata pedangnya Sayyidina Ali ditemukan itu di tanah Sunda atau di Garut. Justru bukan di tanah Arab, dan bahkan sekarang pedangnya masih ada di sana. Ya, ditaruhnya ya sama kesepuhan lah gitu, dan kerajaan Panjalu lah gitu. Pedang aslinya itu. Iya. Wow. Yang terkadang ada satu waktu tersendiri gitu kan, dengan ada upacara adat. Iya, ada gitu. Ya selalu ada upacara adatnya. Selalu ada upacara adatnya. Gitu. Ini menarik banget sih. Mungkin buat sahabat Kung Jono yang belum tahu gitu, jadi tahu akhirnya sejarah ini gitu ya. Kalau pengen lihat ya silakan datang ke Garut. Gini ya, balik lagi masih di benda-benda pusaka ya. Kan banyak nih tontonan nih, gue suka nonton ngambil benda pusaka melalui doa, melalui ini. Sama begitu juga. Apakah benda pusaka yang pegang ini memang buat? Ini memang dibuat. Memang dibuat ya. Bukannya ini ya, bukan ngambil dari bumi. Ini ngambil dari bumi ya, memang di bumi. Dari tanah bumi dalam tanah. Karena kalau ada yang ya tadi kita nggak karena fokusnya di spiritual, bukan supranaturalnya gitu kan. Tapi di satu titik, satu waktu kita ketika kita perjalanan spiritual, ada juga memang oleh-oleh itu gitu, tahu-tahu ada mustika ini. Mustika itu. Mustika namanya. Ya macam-macam lah benda pusaka itu, ini itu gitu kan, gitu loh. Yang kalau menurut gue supaya nggak fokusnya ke sana gitu, gue anggap itu adalah cindera mata. Cindera mata. Oleh-oleh ya. Begitu kita datang silaturahmi ke makom-makom yang tua, makom leluhur kita gitu kan. Ya ada cindera mata itulah gitu loh, yang mana ya di sini gua anggap cindera mata supaya kita nggak terlalu beritikat tadi gitu. Karena ada suatu mengandalkan diri, tidak menghambakan tidak menghambakan dan tidak mengandalkan diri terhadap itu hanya bagian daripada ya tadi perjalanan spiritual aja, sebagai bonus-bonus perjalanan gitu loh. Cindera mata aja jalanan. Iya, balik lagi mustika itu tidak mungkin kita dapatkan kalau memang bukan milik kita ya, atau tidak cocok gitu. Iya betul. Mungkin juga saya pribadi pernah sih melihat, saya waktu itu lagi penelusuran ke tempat angker yang ada di Bogor. Kita bareng sama teman-teman kayak gitu ya. Ini
percaya nggak percaya. Awalnya saya nggak percaya dengan apa itu mustika atau barang-barang dari goib gitu. Awalnya saya nggak begitu percaya. Itu mah buatan lah, ini mah buatan, ini mah buatan. Tapi ini saya lihat dari mata kepala saya sendiri bersama dengan teman-teman yang lain. Saya ketika jalan dari satu tempat itu sebutlah sebagai hutan kecil ya. Ketika kita jalan ada tiga seperti mutiara. Itu jatuh dari atas pohon. Itu cahaya kayak berlian. Oh ya? Iya, itu kayak berlian. Tapi begitu kita mau ambil, itu hilang. Nggak ada. Mungkin bukan haknya kita, mungkin ya. Setiap orang mungkin pasti punya ada hak-haknya kali ayah. Betul. Yang makanya tadi bilang bahwa itu adalah bonus. Itu adalah mungkin udah haknya AA untuk mendapatkan itu gitu. Ya, jadi memang kalau kita bicara pusaka ini sebenarnya biasanya kalau memang ini dari kekuatan alam semesta gitu ya, dia punya memang ada password sendiri terhadap DNA-nya gitu. Tapi kalau memang dia pusaka yang dibikin dulu oleh orang-orang sakti gitu, itu biasa dibikinnya nggak cuma satu, dibikin dua, satu memang buat yang pemegangnya, yang satu itu biasa jadi dorpal gitu sebagai penyeimbang yang dimasukin ke dalam bumi. Oh, kayak gitu. Avenger ini ya. Jadi ada ardenya gitu, gitu. Walaupun misalkan ditarik sama orang-orang ahli spiritual atau supernatural gitu ya, ditarik keluar bendanya, tapi kalau emang passwordnya dia nggak sesuai dengan scan-nya ini pusaka, nggak akan berguna. Sama juga kita nemuin handphonenya gitu kan, nemuin handphone tapi kita nggak tahu kekunci kondisinya, nggak bisa kita pakai fasilitas yang di dalamnya. Jadi sama konsep pusaka pun begitu, kalau emang bukan haknya dan dia nggak tahu password dan begitu ternyata passwordnya bukan hanya cuman kode gitu kan, tapi ada sidik jari. Gitu. Nah orang-orang dulu udah sampai di sana sebenarnya, gitu loh, para empu nih udah sampai di sana. Ketika emang dipegang ini passwordnya nggak sesuai dengan sidik jarinya, dia nggak akan bermanfaat, nggak akan berguna, nggak akan aktif gitu. Sama handphone sama begitu. Yang analogika sederhana yang kita pahami seperti itu dengan barang-barang benda-benda bertuah gitu, benda berpusaka itu. Yang saya jadi penasaran, ini kenapa jejak Misteri Nusantara ini jadikan PT? Nah, karena gini, tadinya kita kan emang banyak senang berorganisasi, baik itu di LSM, di Ormas gitu ya, dan di media gitu ya. Akhirnya karena jejak kita tadinya senang di media supaya kita berjalan ke manapun untuk eksplor gitu kan. Kita udah punya payung hukum gitu loh, untuk kita mungkin ngadep ke kepala desa atau ke RT, ke RW, kepala lingkungan dan lainnya gitu loh, untuk eksplor tempat-tempat gitu kan. Jadi kalau sudah ada legal standing kan setidaknya secara birokrasi prosedural pun nggak ada masalah gitu, dan ibaratnya kita bisa minta bantuan yang maksimal secara johirnya dengan pemerintahan setempat lah gitu. Itu aja sih tadinya gitu. Jadi concernnya sampai ke media itu yang ke jejak misteri itu gitu. Berarti kan kalau udah dibuat PT ini pasti akan ada satu bisnis kan? Betul. Benar gak? Nah, concern dari bisnisnya dari PT Jejak Misteri Nusantara ini ke arah mana ya? Lebih ke mana ya? Tadinya banyak ya? Iya banyak lah, tadinya sih kita mau ke yang media online-nya atau media yang streamingnya gitu ya. Cuma memang ini luar biasa nyatuin visi di alam dimensi lain gitu. Aduh, ini bikin PT susah banget ya. Udah jadi, semua legal standing udah jadi gitu kan. Begitu mau mulain jalannya, ada aja tantangannya gitu. Mungkin mesti meeting dengan alam gaibnya itu ya. Ini mesti ada. Kurang lebih mungkin kayak begitu. Mesti ngobrol dulu sama dimensi lain. Aduh. Ya, karena keterkaitannya itu kita coba menjejaki misteri yang ada di Nusantara kan, gitu loh. Nah kalau udah kaitan misteri ini kan hal yang tidak nampak gitu, hal yang goib gitu. Jadi masing-masing orang juga kan punya masing-masing kegoibannya gitu loh. Ini yang kadang-kadang mensinergikannya emang luar biasa, nggak mudah gitu. Terkadang kita eksplor di sana gitu kan, kita ungkap jejak di sana ya, yang kita punya sedulur satu pengennya ungkap di sini, yang akhirnya itu beda perspektif, itu aja sih sebenarnya. Nah itu yang lagi kita coba bersamakan persepsinya gitu. Selain tadi mengupas soal sejarah-sejarah Nusantara,
di dalam PT Jejak Misteri Nusantara ini, apakah AA juga melakukan hal-hal yang sama dengan yang dilakukan oleh katakanlah Nising Tinampi, pengobatan secara secara kebatinan kayak gitu-gitu, AA lakukan juga? Enggak sih. Enggak. Gua jadi pengusaha pengen. Maksudnya kalau iya saya pengen berobat. Lu ngobatin apa? Ngobatin ini rukiah. Begitu brother gitu kan. Ya walaupun kita udah maksudnya nggak expose gitu. Nggak diekspos ya. Jadi hanya ya nggak diekspos, akhirnya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya. Oh, coba datang sana, coba datang sini. Akhirnya itu. Oke. Ketika di usia tertentu ada lah panggilan jiwa yang berbeda gitu loh. Tapi sebenarnya kan udah ada PT-nya, sah-sah aja sih sebenarnya kalau dibuka. Tapi nggak mau ke sana arahnya ya? Enggak lah, bukannya nggak mau ke sana. Kalau dibilang ruangannya dibeda-bedain lah ruangannya, gitu loh. Jadi kalau yang memang ini ruangannya memang ke edukasi tentang sejarah dan lain-lain. Ruangan pengobatan alternatif ya tadinya biarlah berjalan alam yang menjelaskannya gitu loh, nggak perlu kita publikasi dan lain-lain gitu loh. Karena ada satu tatanan tersendiri gitu loh terhadap kita guiding orang dalam hal segi rohaninya gitu loh. Itu makanya di majelis kita di sana di rumah kita sebutnya majelis zikir aja gitu loh. Yang di zonanya memang zona aman, memang ya spiritual rohaninya yang dikuatkan dulu. Nama majelisnya apa? Waduh, nama majelisnya sih Majelis Zikir Hikmah Karomah. Hikmah Karomah. Penuh hikmah ya. Enggak, namanya juga ada hikmahnya, pasti akan ada pengobatan alternatifnya.